Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Majid. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman saya tentang materi sistem keamanan komputer dari dosen pengampu Dr. Mustari Lamada SPD MT. Oke, kita ke pokok pembahasan yang saya bahas, yaitu yang pertama keamanan komputer, yang kedua jenis jaringan, yang ketiga keamanan yang berhubungan dengan informasi data. Oh sorry, tadi yang nomor 2 bukan jenis jaringan tapi jenis serangan. Oke, yang kita lanjut ke yang keempat, langkah-langkah keamanan komputer. Yang kelima, mencegah terjadi serangan pada komputer. Yang keenam, tips keamanan sistem terhadap virus, trojan, worm, dan spyware. Dan yang ketujuh, yaitu kebijakan sistem keamanan komputer pengguna. Kita ke yang pertama, yaitu keamanan komputer. Sistem keamanan komputer bermanfaat menjadi suatu sistem komputer dari pengaksesan seseorang yang tidak berhak. Sistem keamanan komputer semakin dibutuhkan sering dengan meningkatnya pengguna komputer saat ini. Sistem keamanan komputer bisa juga berarti suatu cabang teknologi yang dikenal dengan nama keamanan informasi yang diterapkan pada komputer. Sasaran keamanan komputer antara lain adalah sebagai perlindungan informasi terhadap pencurian atau korupsi, atau pemeliharaan ketersediaan seperti dijabarkan dalam kebijakan keamanan. Kita ke yang kedua, itu hal-hal yang menjadikan kejahatan komputer terus terjadi dan cenderung meningkat. Beberapa hal yang menjadikan kejahatan komputer terus terjadi dan cenderung meningkat ada sebagai berikut. Yaitu yang pertama, meningkatnya pengguna komputer dan internet. Yang kedua, banyaknya software yang pada awalnya digunakan untuk melakukan audit sebuah sistem dengan mencari kelemahan dan celah mungkin disalahgunakan. Yang ketiga, banyaknya software untuk melakukan penyusupan yang tersedia di internet dan bisa didownload secara gratis. Yang keempat, meningkatnya kemampuan pengguna komputer dan internet. Yang kelima, desentralisasi server sehingga lebih banyak sistem yang harus ditangani sementara SDM masih terbatas. 6. Kurangnya hukum yang mengatur kejahatan komputer. Yang ketujuh, semakin banyaknya perusahaan yang menghubungkan jaringan mereka ke internet. Yang kedelapan, meningkatnya aplikasi bisnis yang menggunakan internet. Dan yang kesembilan, yaitu banyaknya software yang mempunyai kelemahan atau bug. Macam keamanan sistem. Jenis serangan yang biasa terjadi dikelompokkan menjadi 3, yaitu keamanan eksternal yang berkaitan dengan keamanan fasilitas komputer dari penyusup dan bencana seperti kebakaran atau kebanjiran. Yang kedua, keamanan interface pemakai yang berkaitan dengan identifikasi pemakai sebelum pemakai diizinkan mengakses program dan data yang disimpan. Yang ketiga, yaitu keamanan internal yang berkaitan dengan pengamanan beragam kendali yang dibangun pada perangkat keras dan sistem operasi yang menjamin operasi yang handal dan terkorupsi untuk menjaga integritas program dan data. Jenis serangan yang biasa terjadi dikelompokkan menjadi 4, yaitu yang pertama, keamanan fisik. Keamanan yang berhubungan dengan fisik seperti keamanan ruangan server, peralatan penunjang sistem terdistribusi, dan media pendukung infrastruktur jaringan. Yang kedua, yaitu keamanan yang berhubungan dengan manusia. Manusia merupakan salah satu faktor yang perlu diwaspadai. Istilah yang sering digunakan adalah social engineering. Manusia sering dimanfaatkan oleh penjajah komputer untuk mengorek informasi tertentu dengan berpura-pura sebagai orang yang berhak mengakses informasi tersebut. Yang ketiga, keamanan yang berhubungan dengan data. Kelemahan program dalam mengenai data sering digunakan oleh penjahat komputer dengan cara mengirim virus atau trojan untuk membantu atau mencuri data pada komputer tersebut. Dan yang keempat, yaitu keamanan yang berhubungan dengan operasi. Yang termasuk di sini adalah keamanan yang dalam prosedur pengoperasian sistem keamanan itu sendiri. Keamanan komputer meliputi 5 aspek, yaitu privasi, integrity, authentication, non-repudiation, dan availability. Kita ke pokok selanjutnya, yaitu keamanan yang berhubungan dengan data informasi. Dalam jaringan komputer, seorang pengguna dalam pertukaran informasi atau data harus memperhatikan keamanan data tersebut agar data tetap terjaga keamanan dan kerahasiaannya. Di antara keamanan data tersebut yaitu kebocoran atau leakage, pengambilan informasi oleh penerima yang tidak berhak. Yang kedua, tampering, perubahan informasi yang tidak legal atau tanpa sepengetahuan dari pihak penerima. Yang ketiga, perusakan atau vandalisme adalah gangguan dari sistem operasi tertentu di mana si perusak tidak mengharapkan keuntungan apapun dari perusakan tersebut.
Ancaman yang bisa terjadi terhadap komputer. Yaitu pertama, prinsip virus. Prinsip virus adalah suatu program yang dapat berkembang dengan menggandakan dirinya. Dan yang kedua itu email virus. Tipe virus yang diciptakan disisipkan di attachment email. Jika attachment dibuka maka akan menginfeksi komputer. Internet worms. Worm adalah jenis program yang mengcopy dan mengirim dirinya via jalur komunikasi jaringan internet. Spam. Spam adalah jenis komersial email yang menjadi sampai mail. Trojan horse. Trojan adalah suatu program tersembunyi dalam suatu aplikasi tertentu. Umumnya disembunyikan pada aplikasi tertentu seperti game software, update program, dan sebagainya. Spyware. Spyware adalah suatu program dengan tujuan menyusupi kelompok tertentu atau mengambil informasi penting di komputer pengguna. Serangan brute force. Serangan brute force adalah sebuah teknik serangan terhadap suatu sistem keamanan komputer yang menggunakan percobaan terhadap semua kunci yang mungkin. Sniffing. Pembacaan data yang bukan tujuannya ini dikenal sebagai sniff. Program sniffer yang digunakan adalah network monitor dari Distinct Corporation. Program ini merupakan versi trial yang berumur 10 hari. Spoofing adalah teknik spoofing adalah pemalsuan alamat IP attacker sehingga sasaran menganggap alamat IP attacker adalah alamat IP dan host di dalam network bukan dari luar network. Finger exploit. Awal pengguna Finger exploit adalah untuk sharing informasi di antar pengguna dalam sebuah jaringan. Namun sering berkembangnya tingkat kejahatan dalam di komputer. Banyak terjadi salah pengguna dari tools ini. Karena awal tools ini, sistem keamanan sangat minim, bahkan tidak ada sama sekali. Brute force adalah salah satu metode dalam penyebaran keamanan yang menggunakan password. Password cracking adalah metode untuk melawan perlindungan password yang dienkripsi yang berada di dalam sistem. Langkah-langkah keamanan komputer terdiri dari 5. Yang pertama adalah aset. Perlindungan aset merupakan hal yang penting dalam merupakan langkah awal dari berbagai implementasi keamanan komputer. Yang kedua itu analisa risiko. Identifikasi akan risiko yang mungkin terjadi, sebuah event yang potensial yang bisa mengakibatkan suatu sistem dirugikan. Perlindungan pada era jaringan perlu dikhawatirkan tentang keamanan dari sistem komputer, baik PC atau yang terkoneksi dengan jaringan. Alat. Tool yang digunakan para PC memiliki peran penting dalam hal keamanan karena tool yang digunakan harus benar-benar aman. Prioritas perlindungan PC secara menyeluruh. Kita ke pokok selanjutnya yaitu mencegah terjadinya serangan pada komputer. Yaitu pertama, desain sistem. Desain sistem yang baik tidak meninggalkan celah-celah yang memungkinkan terjadinya penyusupan setelah sistem tersebut siap dijalankan. Aplikasi yang dipakai. Aplikasi yang dipakai sudah diperiksa dengan seksama untuk mengetahui apakah program yang mereka dipakai adalah sistem tersebut dapat diakses. Manajemen pada dasarnya untuk membuat suatu sistem secure tidak lepas dari bagaimana mengelola suatu sistem dengan baik. Manusia atau administrator. Manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting tetapi seringkali dilupakan dalam pengembangan teknologi informasi dan sistem keamanan. Tips keamanan sistem terhadap virus, trojan, worm, dan spyware. Beberapa tips berikut adalah: 1. Gunakan software antivirus, blok file yang sering mengandung virus, blok file yang menggunakan lebih dari satu file extension, pastikan semua program terverifikasi oleh tim IT di unit kerja masing-masing. 5. Mendaftar ke layanan alert email, gunakan firewall untuk koneksi ke internet, up to date dengan software patch, backup data secara reguler, hindari booting dari floppy disk, dan terapkan kebijakan sistem keamanan komputer pengguna. Kebijakan sistem keamanan komputer pengguna. Beberapa kebijakan sistem keamanan pengguna komputer sebagai berikut. Itu yang pertama, jangan download executable file atau dokumen secara langsung dari internet. Yang kedua, jangan membuka semua jenis file yang mencurigakan dari internet. Yang ketiga, jangan install game atau screen saver yang bukan asli dari OS. Yang keempat, kirim file mencurigakan via mail ke admin setempat untuk dicek. 5. Sifat file dokumen dalam format RTF atau rich text format, bukan doc. 6. Selektif dalam mendownload attachment file dan mail. Yang ketujuh, teruskan informasi virus atau hoax file ke admin setempat.
Yang kedelapan, kontak kepada admin jika merasa komputer Anda kena gangguan virus. Oke, sekian dari saya. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.